bermain di pasar saham atau investasi dimanapun itu kita harus paling penting adalah risk management. Oh, itu nanti kalau sudah lulus seperti itu, apa bisa menerbangkan pesawat yang bawa penumpang? Nggak boleh. Padahal itu coba-coba tapi hasilnya bisa akeh. Iya. Pertama kali waktu yang disumbangkan untuk APD itu adalah keuntungan yang pertama kali juga. Itu bukan keuntungan, tapi semua omsetnya. Semua omsetnya. Iya. Berapa waktu itu yang disumbangkan? Loh he, ono Cak Ji. Get no wis. Erek ketemu maneh ngene Jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Saiki ketemu maneh karo tamu sing paling istimewa. Mereka ini usiane sik 19 tahun. Generasinya generasi Z, bukan milenial tapi di bawahnya lagi. Generasi zilenial. Makanya ojo dilewatno. Iki arek sing sukses. Arek Surabaya. Mulai cilik wis isok kerja. Sopo? Kenal lo iki? Halo arek-arek Surabaya, perkenalkan nama saya Wilson Tirta, usia 19 tahun dan usaha yang sekarang saya jalani adalah Tang Kitchen. Gimana Wilson? Baik, Caci. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Caci apa? Sehat, sama-sama. Sing penting PPKM seperti ini kita harus jaga kesehatan. Kita harus menjaga diri, baik itu diri sendiri, keluarga dan teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua. Itu yang penting. Siap. Tentunya Wilson sendiri sekarang ini sudah benar-benar wah tambah gede ya. Usianya tambah 19 tahun sekarang. 19 tahun. 19 tahun. Wilson adalah anak yang sukses dalam kategori mereka berbisnis. Tentunya kita ingin tahu sih sejak kapan Wilson ini mulai menekuni bisnis. Sejak dari dini, kalau saya lihat dari artikel-artikelnya, mulai SD kelas terus isok bisnis. Coba ceritakan mulai awal seperti itu. Memang betul, awalnya Wilson sendiri berbisnis mulai kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Iya, waktu itu bisnisnya nyewa-nyewain pensil di sekolah. Nyewa pensil ya? Iya, nyewa-nyewain pensil di sekolah. Kok iso nyewa pensil ya apa ceritanya? Ceritanya karena kepepet gak duwe uang jajan, gak boleh ngutang. Oh gitu ya. Akhirnya pensilnya sewa no. Berarti pensilnya ono 100 kali kok disewa no. Pensil warna. Oh pensil warna. Karena kayak warna. Kayak gambar ya? Iya kayak gambar. Kayak clear clear itu ya. Nah, tentunya SD-nya dulu di mana sih? Godwin School namanya. Godwin School di mana itu? Tenggilis. Oh di Tenggilis. Iya. Jadi juga datang ke sekolahan ya? Datang ke sekolahan. Makanya kok bisa nyewain pensil. Iya betul. Tentunya dengan nyewain pensil, apa gak ono pensil sing dibogok karo arek? Yo ono, pasti ono. Jadi arek cilik-cilik kan ya bogok. Iya, bogok ono sing digowo kan. Ono sing digowo. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Anggap aja sedekah. Anggap aja sedekah. Wah, jiwa nasionalisnya sudah cukup tinggi nih si Wilson ini dan mempunyai suatu jiwa yang tentunya sosialnya juga cukup tinggi. Setelah lulus SD, SMP-nya di mana dulu? SMP di Gloria, Papuan City. Bukan homeschool, bukan? Bukan, homeschool itu mulai kelas 1 SMA. Oh gitu. Iya. Jadi Gloria SMP-nya. Juga nyewain ini, Enggak, kalau itu udah ganti. Kan kapan hari sempat ketahuan akhirnya disuruh tutup. Kan enggak boleh jualan di sekolah. Oh gitu ya? Iya, akhirnya. Oh, terus gimana waktu SMP? Terus SMP ini kapan hari itu ketemu temannya papa. Waktu itu lagi beli sate di daerah Kapas Kerampung sana. Beli sate? Ya, Agak sate ya? anggur sate. Jadi beli ketemu temannya papa. Lagi kena masalah ekonomi. Terus itu cikal bakalnya nama bisnisnya Udang Garang waktu itu. Udang Garang. Iya. Kalau udangnya? Kudu garang itu ono kepanjangan nih. Apa itu? Garingnya nendang. Oh, garingnya nendang. Wah, luar biasa terangan terusin. Terus ceritanya ketemu waktu itu lagi kena ekonomi, kena PHK. Terus dari situ cuman jualan udang, kemasannya cuman biasa, nggak ada labelnya, cuman dikotai biasa. Nah dari situ aku kepikiran untuk tak relabel.
Oh di gitu. packaging juga. Di packaging juga. Nah dari situ tak kasih ada PIRT nih. Akhirnya waktu itu sempat sampai ekspor juga. Oh gitu ya? Iya. Ekspornya itu kemana? Ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, terus sempat paling jauh itu Maldives. Wah, omsetnya berapa itu? Wah kira. Wah itu ya dulu cukup lah buat mainan lah waktu kelas SMP itu. Mainannya DE ini mainan sing istimewa loh DE. Duduk mainan awake dhewe kayak main kelereng tutu. Cok ngono rek duduk mainan pres tutu. Mainan-mainan bisnis. Ini sing harus patut dicontoh. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Nah, pada saat kamu berbisnis udang apa namanya? Udang garang. Terus berarti join sama yang temannya papa tadi? Tak beli putus. Oh, dibeli putus. Oh. Jadi hak merekku kan. Gitu. Tapi dia tetap produksi. Produksi diserahkan ke kamu, distorkan ke kamu. Iya, store ke aku. Store kamu tinggal nanti di relabel dan di-pack lagi. Baru diekspor. Iya. Kalau untuk Surabaya sendiri juga apa itu? Udang yang nendang tadi juga cukup banyak di toko-toko. Dulu cukup banyak, terus akhirnya kan tak stop akhirnya. Kenapa? Soalnya nggak bisa di scale up untuk lebih besar lagi. Kalau untuk Surabaya? Untuk marketnya Indonesia untuk juga. Indonesia. Oh kenapa nggak bisa ya? Karena produksinya nggak nutut waktu itu, bahan bakunya juga terbatas. Oh sebenarnya permintaan banyak? Aslinya permintaan banyak. Terus dari situ karena nggak bisa di scale up, akhirnya tak berhentiin. Oh gitu ya? Iya. Tetap yang ekspor aja? Ya ekspornya akhirnya tak stop juga. Oh ekspor juga? Kalau nggak bisa di scale up, nggak bisa. Udangnya susah cari di mana? Di Indonesianya memang susah. Nggak, udang apa kok susah? Apa? Dulu jenisnya Blackpink kalau salah. Yang kecil-kecil? Iya, kecil-kecil. Oh, gitu. Dulu ya? susah. Makanya akhirnya tutup. Setelah tutup ada bisnis lagi. Apa? Karena kan dari situ akhirnya keracunan tuh sama namanya kamera sama video. Oh, video. Nah, bisnisnya bikin film layar lebar. Oh, pernah? Pernah. Bikin apa dulu? Udah ada 5 film aslinya. Apa sih? Satu? Film Ular Tangga pertama. Ular Tangga. Terus thriller. Terus yang kedua itu Revan Rena, drama komedi. Itu film pendek ya? Layar lebar bioskop. Oh, bioskop. Oh. Yang Ular Tangga itu sempat dapat rekor muri, eksekutif produser termuda. Oh iya? Iya. Itu waktu SMP kelas 2 kalau nggak salah. Syutingnya di mana? Di Jakarta semua. Oh, di Jakarta semua. Jadi PH-nya di Jakarta semua. PH-nya Jakarta semua. Oh, terus film itu sampai 5 kali produksi. Sampai 5 kali produksi. Yang paling bom film apa? Yang film Ular Tangga itu bom kedua, yang pertama itu berarti Mangga Muda. Mangga Muda. Iya. Kenapa Mangga Muda? Karena kan bintangnya udah mulai pakai bintang yang ada nama. Jakarta. Oh. Tora Sudiro. Oh, Tora Sudironya. Oh gitu ya? Iya. Berarti sudah sutradaranya dari mana waktu itu? Sutradaranya juga dari Jakarta. Dari Jakarta semua. Juga. Cuma produsernya sama eksekutif produsernya orang Surabaya. Hai lho rek, ya delok deh. Sik enom, sik SMP lho wis iso produksi 5 film. Jane diterusno maneh jane. Karena PPKM kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Oh, gara-gara PPKM ini. Iya, kita istirahat dulu. Berhenti sementara. Kan demi masyarakat banyak, kita ngerem aja. Soalnya kan kalau kumpul-kumpul kan nggak bagus. Aku ya tau main film. Iya kan? Iya. Dijak si Mas Bayu ya kan? Bayu. Kan habis ini katanya mau tayang. Judulnya Yowis Band. Iya, Bayu Yowis Band. Judulnya apa itu? Loro Ati. Ya angel main film ya. Kan harus ngambil deket, ngambil jauh. Bolak-balik kon ngulang. Terus salah titik ngulang mana? Iya, mbok sampai 15 kali ngulang tayo. Duh, cak angelis rek ini. Tapi nggak apa-apa, pengalaman. Kamu sebagai anak muda tentunya mempunyai banyak imajinasi, banyak inovasi yang selalu ada tantangan pun ini bisa terlampaui. Dan tentunya setelah kamu SMP, film ada kena PPKM, apalagi yang dilakukan? Sekarang ini karena PPKM, salah satunya sempat buka bisnis baru kan waktu PPKM, namanya Tang Kitchen. Sebelum ke Tang Kitchen, apa yang sebelum ke Tang Kitchen? Apalagi yang sebelum ke Tang Kitchen? Terakhir di film itu. Oh, di film itu ya. PPKM akhirnya ke Tang Kitchen. Tang Kitchen, saya ikut waktu itu persemiannya waktu yang pertama kali.
Surabaya Barat. Di Surabaya Barat. Kan sempat makan di Surabaya Timur. Surabaya Timur. Surabaya Timur makan, terus Surabaya Barat. yang di Surabaya Barat. Iya. Iku arek-arek enom. Mangkane ta. Generasi-generasi yang nantinya bisa sukses harus ada keberanian. Ojo wedi, ojo licik. Arek Surabaya bonek positif. Wilson, saya ingin tahu di mana pada saat kamu mempunyai satu usaha, ini yang menginisiasi kamu sendiri atau orang tua atau dari teman atau dari mana? Kalau yang sebelumnya memang minta izin dulu kan, semua harus izin sama orang tua. Iya. Yang ngajuin bisnis ini. Ide memang beberapa ada dari aku sendiri. Ide ya, mau film juga ide sendiri ya? Ide sendiri awalnya, pingin aja bikin film layar lebar gitu caranya. Terus kalau yang Tang Kitchen kan tujuannya mensupport Jason, adikku. Iya. Yang dulu pernah pada saat COVID pertama mereka menyumbangkan APD sama Bu Risma di Balai Kota. Nggak salah seperti itu dah. Iya. Itu full omset kita selama 2 bulan ya masalah. Selama 2 bulan disumbang no kafe. Omset bukan untung loh. Lah ya omsetnya. Omset semua langsung kita. Omset iki sak bondone rek. Lah untungnya kan keuntungan enggak kabeh disumbangno. Soalnya kan waktu itu pandemi awal kan APD susah. Kan susah ya kita beri semuanya. Ya apa? Nasionalisme nih arek-arek saiki timbul. Ini yang harus kita beri suatu acungan jempol 2. Makanya setelah kamu berbisnis sukses seperti itu, aku krungu-krungu ya hobimu ya aneh-aneh loh. Duwe motor sing iso nyetir dhewe. Ya apa sih motor apa iku jenenge? Jenenge Tesla, Pak. Jenenge Tesla. Iya. Coba ceritano. Hobi kok motor sing iso gak disetiri mlaku dhewe lah. Iki arek-arek kira jarene, iku sing nyetir setan ya jare. Padahal gak. Ono jine. Ono jine. Jine robot jenenge. Oh, jine robot. Iya, jadi iso nyetir dhewe ngono. Coba ceritakan itu. Ceritanya tuku motor itu memang aslinya memang seneng mbek sing duwe awale. Seneng karo sing duwe. Jenenge Elon Musk. Orang mana itu? Orang Amerika. Amerika. Dia kan berhasil bikin Tesla, ada PayPal juga, terus ada juga perusahaan ke luar angkasa namanya SpaceX. Terus ada juga The Boring Company. Jadi dia bikin mainan yang aneh-aneh memang. Dan bentar lagi katanya dia udah bikin announcement mau bikin Tesla robot. Iya. Jadi untuk bisa menggantikan manusia. Iya, menggantikan manusia. Pekerjaan sehari-hari. Makanya di sekarang ini kita melihat itu miris, di mana orang-orang, tempat-tempat kerja, perusahaan kan berkurang banyak dengan musim pandemi ini. Karena polanya juga berganti, di mana pola kerjanya, di mana mereka pola berpikirnya mereka sudah semuanya pakai digitalisasi, pola kerjanya mereka di rumah, otomatis yang kerja secara konvensional berkurang karena mereka sudah digantikan dengan cara-cara yang baru. Makanya kita harus adaptif sekarang. Harus adaptif. Nah, waktu hobi, ya toh, nyopir tanpa ngendarain mobil tanpa ada yang disetir, itu rasanya ya buka wedi nubruk ta ya apa? Awal tuku bingung gini. Bingung. Iku personalnya nang ndi? Nah, ya iku awalnya bingung. Terus lama-kelamaan kan memang karena sudah terbiasa akhirnya udah paham nih sekarang. Udah kemarin sempat bawa dari Surabaya ke Semarang PP berhasil. Gak tau dicegat polisi dah. Oh enggak. Loh, tadi dicegat polisi lu iki melaku dewe loh, polisi gurung dulu ya kali. Udah ada yang tahu kan mobil polisi udah ada pakai di Jakarta. Oh di Jakarta, di Surabaya kan dulu ada ya? Belum. Oh gitu ya. Terus kalau ada stopan gimana? Ngerem. Sendiri ya? Kelihatan ada lampu merah. Di monitor tuh terdisplay. Lampunya merah, kuning atau hijau. Iku cul-culan gini kayak ya, misalnya kaca dibuka ya, tanpa disetiri, kelihatan ya? Kelihatan, kita kayaknya megang setir. Kalian pegang setir, logo ini bisa disetir. Tapi tetap untuk keamanan kita tetap harus pegang. Oh gitu, memang anjurannya. Ada anjurannya. Jadi nggak boleh lepas-lepasan. Oh nggak boleh lepas. Nggak boleh cuculan. Nggak boleh cuculan ya? Nggak boleh cuculan. Apalagi di dalam kota. Oh iya. Kan banyak kendaraan yang nggak karuan. Ya memang kadang ngerem-ngerem sendiri, tapi lebih baik kan di setir sendiri. Safety-nya ya. Iku kurung-kurung gone luar menjadi.
Ya lumayan lah. Ya lumayan, gak perlu disebut. Engko gak kepingin arek. Searching juga ya nang ngene YouTube di mana ada lah. Selain hobi ya setir mobil lah. Jadi hobi ngumpulno motor mulu jadi. Oh iya, sekarang lagi lah sekarang. Lagi ngambil lisensinya. Tapi Wis tahu sebelumnya. Ngumpulno motor mulu. Iya. Menerbangkan pesawat motor mulu iku rek. Gimana itu? Ya asik, beda sensasinya antara jadi penumpang beda di supir pesawat itu. Lah jadi penumpang sudah biasa. Kan nggak bisa lihat langsung ke depan. Ya emek kiri apa kanan? Kiri kanan, karena di jendela. Saiki ndelok nang ngarep mbek nonton ono instrumennya kan akeh, ono sing ditampilno, ono kudu nonton kecepatan nih, tingkat apa kenaikannya berapa persen, berapa derajat, terus sisa bensinnya berapa kudu ngitung. Nah, waktu pesawat ngumpul itu di atas itu ketok enggak dalan ini sorry. Oh ketok jalan tol gitu ketok terus. Gak bediting dah. Yo enggak awalnya emang soalnya dari dulu seneng pesawat, jadi dulu itu awalnya seneng gara-gara main di Taman Bungkul. Nek tahu ono pesawat gabus yang dicul. Itu kesenenganku awalnya main di teko kono. Iya. Akhirnya terus asik kan, ya udah akhirnya melanjutkan terus koleksi mainan pesawat kecil-kecilan. Iya. Setiap kali naik pesawat suka main ke ruang kemudinya. Oh gitu ya. Dari situ akhirnya belajar nyetir pesawat. Gitu. SIM-nya sama apa itu? Namanya PPL, Private Pilot License. Itu pesawat kecil berapa orang? Pesawat kecil bisa buat 4 sampai ya biasanya dipaksa-paksa sedikit bisa ke 5. Paling jauh menerbangkan kemana? Kapan hari cuman muter-muter aja. Surabaya muter-muter. Surabaya mbek di Madura, di Sumenep. Berapa jam? Cuman muter-muter ya? Sekitar 1 jaman. 1 jam ya muter-muter ya. Terus kalau mau turun itu gak khawatir lah kebablasan ya. Oh, kan ada matematika itu udah diukur sih. Oh gitu ya. Kita mau mendarat kecepatan berapa, terus harus mendongak ke atasnya berapa persen, berapa derajatnya. Terus kan ada juga istilah flaps. Jadi kayak sing buat menghambat udara. Jadi kan untuk memperpelan juga. Memperpelan laju daripada pesawat itu sendiri. Itu waktu kamu nerbangin itu membawa penumpang atau cuma pendamping yang mengajar? Ada pengajarnya, ada penumpangnya waktu itu. Penumpangnya nggak bro-bro, cok banter-banter ya? Enggak ya? Enggak. Cita-citamu sebenarnya kamu itu juga apa itu produksi film, terus ekspor udang, terus punya UMKM, terus hobi nyetir, bukan nyetir sih, mobil sing iso mlaku dhewe terus ngumpul pesawat. Cita-citamu jane opo sih jane? Ya sih satu pengen ini kan menyenangkan orang tua, makanya kan papa sama mama. Terus yang kedua pengen bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya aku seneng sih lihat Cak Ji, soalnya kan Cak Ji dewi seneng bagi-bagi, meskipun pakai uang pribadi juga. Iya. Itu rasanya seneng gitu loh, pengen kayak gitu juga. Ya siapa tahu iso jadi wakil wali kota juga kayak Cak Ji. Tepuk tangan untuk Usen. Harusnya generasi seperti kamu itu harus tumbuh dan ada keberanian untuk itu. Surabaya membutuhkan orang-orang seperti itu. Generasi saya 40 tahun yang ke atas ini generasi bolak-balik ngomong generasi kolonial. Wis expired jane. Lah pengganti nih ya generasi milenial, generasi silenial. Ini yang tentunya harus kita dukung. Ojo ono wong sing mempunyai satu kemampuan, ide-ide bagus, mereka dihambat ndak. Khawatir kesaingin enggak. Wis wayahe gantian rek iki dipimpin oleh generasi yang benar-benar yang tidak akan melupakan daripada sejarah kota ini. Dan mereka ini adalah generasi yang di era digitalisasi sangat mampu. Awake dhewe ya melok-melokan, gak iso nututi, gak iso. Karena sudah lain ceritanya, lain zamannya, dan metodenya juga lain. Wilson, sangat bangga kota Surabaya mempunyai kamu, dan tentunya memang sekarang kamu sudah duduk di SMA ya? Iya, aku udah mau kuliah sih. Udah lulus berarti nih ya? Udah lulus, makanya sekarang sekolah pilot. Oh gitu. Waktu sekolah SMA di mana?
SMA homeschooling aku. Homeschooling ya di rumah berarti ya. Wis biasa kalau PPKM biasa karena homeschooling kan di rumah. Terus untuk interaksi dengan teman gimana, nggak susah? Memang awal-awal agak susah, cuman kan akhirnya punya teman-teman di dunia perbisnisan. Akhirnya kan di komunitas juga ada. Kan nggak cuma join satu komunitas, tapi ada beberapa komunitas juga yang bisa join. Jadi interaksinya belajar sambil bisnis. Iya. Dan tentunya dengan seperti itu bisnis berkembang, belajarnya bisa selesai. Iya. Semuanya akan bisa tuntas. Dan tentunya kamu nggak kok ingin les penerbangan, apa nggak mau kuliah ke Amerika habis ini kok? Pengennya di Indonesia aja. Kuliahnya di Indonesia? Di Indonesia aja. Jurusan apa yang kamu sukai? Pengennya bisnis. Tapi pengennya fokusnya nanti ke ini, CFA, Chartered Financial Analyst. Wah, ini. Jadi full kayak analisa di financial, di keekonomian dan keuangan. Setelah lulus les nerbang pesawat paling? Bukan pesawat sih sekarang. Lah ya pesawat dulu. Setelah les pesawat kan sebentar, paling nggak sampai setahun lah. Iya, harusnya dalam 2 bulan ini selesai. 2 bulan ini selesai les. Biayanya mahal itu ya? Lumayan. Itu di Jakarta apa di Surabaya? Surabaya. Les itu? Les di Merpati punya. Merpati Pilot School. Di mana? Di Juanda? Juanda. Oh, satu angkatan berapa orang itu? Angkatanku cuma sekitar 6 orang. Itu nanti kalau sudah lulus seperti itu, apa bisa menerbangkan pesawat yang bawa penumpang? Nggak boleh. Pesawat kan komersial maksudnya? Harus ada ratingnya lagi. Oh, ada tahapan kelasnya lagi. Oh, SIM-nya naik lagi? SIM-nya naik lagi. Podo karo di SIM C sepeda motor. Iya, SIM A mobil. Naik lagi umum tambah lagi siji. B apa bisa tuh? Kan gitu. Oh gitu ya sama ya? Susah loh ya kalau gitu ya? Susah. Kan kudu ngapalin juga rumus komunikasi sama menara kontrol. Oh gitu ya. Kan nggak bisa terbang langsung terbang. Enggak ya, jadi harus pakai gini juga dulu. Oh, contoh ya, coba kamu peragakan pada saat kamu take off gitu. Terdengar seperti apa? Suara-suara apa ya? Coba kamu suara nih. Ya, makanya apa? Instruksi apa? Instruksi yang dari biasanya kita mulai dari parkir dulu. Oh, parkir. Kita nyebut dulu registrasinya, pesawatnya apa. Biasanya kita ngomong kayak gini. Contohnya pesawatnya MSA ya. Iya. Papa Kilo Mike Sierra Alpha Juanda Tower, selamat pagi. Sambil pura-pura kamu sambil pegang pegang kendali. Kita ngomong dulu, harus ngomong kan nyambut dulu selamat pagi. Terus biasanya dari mana? Towernya ngomong. Juanda Tower, Papa Kilo Mike Sierra Alpha, selamat pagi, go ahead. Silakan mau ngapain nih? Biasanya kita ngomong. Kita ngomong Mike Sierra Alpha request startup engine. Starter mesin harus lapor. Lapor juga. Lapor. Ya? Oh, Terus habis udah di approve, kita starter kan, request run up. Ya kita siap-siap. Run up. Jadi mau jalan dari parkiran, dari parkiran menuju ke landasan pacu. Terus setelah dari run up, itu biasanya mau take off, kita request dulu. Request for line up. Buat masuk dari landasan pacu. Dari mana? Dari jalannya mau ke landasan pacu buat ngelurusin ke atasnya itu nanti. Oh, ngelurusin yang di landasan pacu. Terbang. Nah, itu ngomong. Kan antri biasanya. Antri. Oh. Yo, biasa pesawat gede nih. Iya, pesawat gede di Sian. Yo, di Sian sih. Pesawat cilik ikan cerita lah. Terus setelah kamu ini mau terbang, mau take off, gimana anunya? Instruksinya gimana? Papa Kilo Mike Sierra Alpha Juanda Tower request for take off. Saya gitu ya langsung. Terus di sana oke gitu. Oke, take off kita harus menuju ke ketinggian sekian, arah ke sekian. Nanti setelah melewati sekian lapor lagi. Gitu. Terus langsung terbang. Terbang. Oh, terus begitu terbang. Lah, pesawat itu yang mengendalikan ya toh, menunjukkan arah-arahnya. Itu atas instruksi dari menara itu tadi apa? Kamu sendiri ada ini gimana? Ini tergantung kita mau kemana dulu nih. Kalau kamu mau Madura misalnya? Mau ke Madura, biasanya kita udah nentuin dulu. Kira-kira kita mau lewat sini. Udah diprogram? Udah. Kalau pesawat yang kecil manual. Oh manual? Manual, kayak kompas. Ada kayak kompasnya tapi kecil, berdasarkan radio tapi dia. Nah, terus? Kita ngikutin itu, narik lapor. Jadi setelah kita terbang, kalau nggak salah sekitar, kalau ke Madura itu kira-kira kita harus terbang di atas 6.000.
di 6.000 feet itu udah. Nah itu kita setelah melewati 3.000 kita lapor dulu ke Juanda. Juanda Tower, we have reached 3,000 feet. Ketinggian sekian. Heading to Madura, kira-kira menuju destinasi berapa lama gitu. Terus nanti tengah-tengah kita putus sama si Juanda, kontaknya sama towernya yang di Madura. Itu sudah mendekati Madura, berarti sudah putus sama Juanda? Iya, udah putus. Tapi tetap 2 radio itu nyala, satu ke Juanda, satu ke itu. Dari Madura pun, kalau ada instruksi dari Juanda juga nyampe biasanya. Jauh juga ya berarti ya? Kan radar gede, modelnya kayak corong. Dari bawah kecil tapi semakin ke atas semakin terdengar. Jelas. Setelah dari Madura itu kita mendarat landing di Trunojoyo. Sumenep. Iya. Waktu saat landing di sana, ya itu sudah ada instruksi dari Tower Madura. Instruksi pasti ada. Instruksinya gimana waktu? Instruksinya biasanya kita ngomong dulu nyambut lagi. Nyambut lagi. Mau udah tamu ya. Tamu kan. Apabila Maisela Arfa Trunojoyo Tower, selamat pagi lagi. Soalnya kan pindah udah dari terima kasih, selamat pagi lagi di Trunojoyo gitu. Dikasih perintah. Ya, you are now sekitar berapa mas dari bandara. Terus kecepatan anginnya berapa lama? Kecepatan anginnya berapa? Itu sudah ketahuan juga nanti. Oh gitu ya. Terus nanti diinstruksikan juga landingnya di runway nomor berapa? Dari kiri apa dari kanan? Beda lagi ya dia? Beda lagi. Soalnya kita juga ngikutin arah angin. Kalau kita berlawanan arah angin, pesawat kita kan kecil, kurang direkomendasikan. Wah, hebat ya. Aku dhisik 19 tahun iku nyopir sepeda motor sih an. Gue nyetir mobilnya durung sepeda motor. Awakmu 19 tahun wis nyetir pesawat ikan luar biasa. Nanti kapan Caci ikut ya kalau? Oh iya. Bediting apa enggak? Sebelum ke yang lainnya, kita break dulu. Jagongan Surabaya. Ketemu mana rek? Nggak di Jagongan Surabaya. Wilson tadi telah mempunyai suatu usaha yang banyak. Sebelum menginjak ke Takijen tadi tak stop dulu. Iki ono maneh adike bisnis karo sing tak critakno lho. Sing nyumbang APD waktu di mana COVID-19 di tahun 2020 seluruh keuntungan maupun modalnya disumbangno ke Bu Risma. Iki lho areke. Lah. Yes. Ya, selamat siang Caci. Siang, ya apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Lah, alhamdulillah sehat semua. Adik kakak sing duwe bisnis Tang Kitchen yang mensupport UMKM di Kota Surabaya. Sebelum bisnis ke Tang Kitchen, aku takon karo Jason. Ya apa ceritane kon sik cilik kok wis diusaha koyo ngene iki? Ya, awalnya itu Maju lah. Awalnya itu saja nih gak sengaja Caci. Ya apa? Jadi Tang Kitchen ini awalnya pandemi awal-awalannya. Tahun 2020. Iya, April 2020. Itu belum buka toko awalnya. Oh, belum ya? Pakai Instagram. Pakai Instagram online. Terus? Dan itu awalnya nggak sengaja, masa-masa aja. Soalnya kan kita nggak bisa keluar pandemi. Karena kan masa-masa dipangan dewe, diincipi dewe gitu ya? Iya. Dirasakno enak didol. Iya. Terus? Akhirnya pada Agustus 2020 bisa buka cabang pertama yang di Surabaya Timur. Setelah itu pokoknya yang nyumbang ke Bu Risma itu sebelum buka cabang pertama. Oh, itu sebelum buka cabang pertama. Sebelum buka. Itu online ya waktu itu? Iya, masih online. Jualannya di apartemen waktu itu Mas ya? Jualannya masih di apartemen. Karyawannya piro waktu itu? Wah, itu baru ada 4. Baru 4 ya? Iya. Terus? Yaitu 1 aku, 2 Koko, 3 Mama, 4 Papa. Keluarga dewe ae. Iya. Padahal itu coba-coba tapi hasilnya wis akeh. Iya. Pertama kali waktu yang disumbangkan untuk APD itu adalah keuntungan yang pertama kali juga. Itu bukan keuntungan, tapi semua omsetnya. Semua omsetnya. Iya. Berapa waktu itu yang disumbangkan? Itu saat itu ada
200 biji masker ada ya? 200 biji masker. 200 biji kurang lebih. masker. Terus APD itu ada sekitar 80. 80 APD. Pada saat itu APD masker sangat dibutuhkan dan sulit dicari waktu itu. Awal-awalnya mahalnya luar biasa. Sudah benar-benar jiwa nasionalisnya arek lur iki top wis pokoke arek Surabaya gak lali karo kotane. Jason. Iya. Ikan produkmu kabeh to iki ya. Iya, betul sekali. Wah, seneng aku seneng ini iki. Loh, ono ceker gitu. Iya, di sini kita ada. Itu kan jelas nopo sih. Jadi kita di sini di Tang Kitchen ini kita menunya variatif. Kita ini Chinese food yang halal dan variatif, Cak Ji. Dan murah. Iya, betul sekali. Terjangkau lah maksudnya. Nah, yang pertama pastinya yang original adalah siomay ini. Siomay. Jadi siomay ini isinya ayam dan udang. Aku tahu gawe dhewe waktu coba itu. Oh iya. Di Surabaya Timur. Di Surabaya Timur kan coba gawe. Iya. Terus lanjut. Nah, setelah itu kita di sini juga ada ini namanya koloke. Koloke. Jadi ini ayam crispy. Ayam crispy. Dibaluri dengan saus koloke itu. Dan juga bisa dihidangkan menggunakan nasi juga. Di sini kita ada 3S. Seperti koloke tetapi 3S. Iya. S pertama apa? S pertama sweet, yang kedua sour, yang ketiga spicy. Spicy. Ya. Sweet, sour, spicy chicken. Saus, sour, asem. Oh, tak kira sour nyawar juga ya. Apa bedanya, Ci? Dan ini sama tetapi sausnya yang berbeda. Sausnya berbeda. Iya. Terus di sini kalau tidak salah favoritnya Cak Ji ya? Ceker. Iya. Apa Rono mesti tuku ceker itu? Iya, ini ceker ayam yang ditim dengan saus spesial juga. Oh, ceker banyak kan? Oh, banyak. Ono ya, ceker banyak ya. Ono. Bebek ono ya. Oh, ono. Terus iki podo. Nah, ini podo. Terus di sana ada gorengan. Goreng. Dan ini bahan gorengnya kenyal ya? Dan crispy. Rek dukokno iki lho, ya toh. Kenyal dan crispy. Terus di sini kita juga ada bubur. Bubur gitu ya? Ini bubur ayam spesial tang. Oh, spesial tang ya? Iya. Terus di sini kita juga ada mie aku ayam. waktu mulai sepeda di sini, di Citraland itu nyoba bubur iki enak. Ingat aku. Enak. Terus karo iki lho ngombe teh iki lho, teh labu. Teh labu lho. Nah, di sini ya terakhir kita ada pangsit. Dan ini pangsit ini sama ayam udang juga. Seperti itu, Cak Ji. Sekarang kalian berdua ya toh berbisnis ini semenjak pandemi pertama. Begitu ada pandemi kedua wis gak kaget karena pengalaman daripada pandemi pertama, gimana cara marketingnya, gimana cara merekrut karyawan, memanajemennya seperti apa, dan sampai sekarang karyawan tempat untuk memproduksi daripada semua makanan ini berapa sih kira-kira? Lali posokan. Kira-kira ae piro? Luwih teko 10, luwih teko 20. Lah, kabeh karyawan, mulai yang dari jaga di toko sampai sing masak, sampai sing kabeh 30 sampai 40-an kok. Sampai saiki ya. Iya. Banyak lumayan ya. Soalnya ada sing serabutan, ada sing udah tetap. Ada yang tetap. Nah, tentunya omset pertama kali piro dhisik? Waktu onlinean pertama kali. Waktu onlinean. Awal-awalnya itu. Piro? Jason. Awalnya masih kecil. Oh, berapa online pertama kali? Itu 500 sampai sejuta itu sehari dulu. Ya akeh lho. Iku pandemi lho padahal. Cak Ji, dicoba Cak Ji. Aku tuh nyoba bolak-balik. Engko asik arek-arek dari kepingin. Tak nili titik tok ae gampang nyoba tak pangan ngono tak entekno. Temen crispy enak. Dan nyoba. 1 juta waktu itu ya. Iya. Terus berkembang setelah buka toko di timur berapa? Berkembang ke seharinya waktu itu awal buka itu sekitar 2-3-nya 2 sampai 3 jutaan. 2 sampai 3 juta. Terus sampai sekarang ya stabil, kurang lebih naiknya sampai ke 6 jutaan. Sama yang barat. Yang barat timur aja. beda lagi. Oh, yang timur aja nih. Timur aja. Sekarang 6 juta. Iya, per harinya ya. Iya. Luar biasa. Padahal musim pandemi loh ya. Iya, musim pandemi. Toko-toko liane pada bangkrut kabeh saiki. Tergantung kalian anak-anak muda, kalian generasi-generasi G yang tentunya banyak inovasi, kita mengapresiasi dan memberikan contoh kepada
kawan-kawan yang lainnya, kepada generasi-generasi seusia kamu untuk bisa jadi pengusaha, minimal dimulai dari kecil, dimulai dari keluarga sendiri, dimasak sendiri, ditilii sendiri, dipasaro sendiri, dan sekarang sampai punya karyawan 40 rek. Rungokno iki musim pandemi loh ya, ngomong musim pandemi karena mereka mempunyai usaha ini semenjak pandemi pertama bulan April. Bayang no, saiki pandemi sudah 1,5 tahun dan usaha ini tetap bisa langgeng, bertahan dan makin maju. Saiki ora piro loro ya? Loro. Karo barat. Barat. Nah, kalau 2 ini sekarang omsetnya berapa? Kalau 2 ini kalau digabung sekitar 10 sampai kadang 12. Ada loh. Sakmono ya akeh. Dan aku krungu-krungu si Wilson juga punya usaha yang di Nyemur Sari apa jenenge? Bobber Cafe. Bobber Cafe sing jering artis-artis ya rono iki lho. Bobber Cafe. Yang tentunya sekarang ini sing tak heran ini Jensen iki saya SMP iki rek. SMP kalau dulu si Wilson SD usaha nyewakno kelir. Petelot warna lho kelir urek dhisik. Saiki Jensen SMP wis duwe usaha, duwe 2 cabang tempat untuk buka restoran iki. Bayang no, umur berapa sekarang Jensen? umur 14 tahun. 14 tahun, kelas SMP kelas 3. Kelas 3. Homeschool. Enggak, sekolah formal. Oh, sekolah formal. Jadi sekarang ini kan Jason sekolah online karena pandemi. Iya. Jadi sekarang Tangicen dibantu sama Koko. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kamu misalnya ada kegiatan sekolah meskipun online, si Wilson yang membantu. Iya. Ya kamu apa kerjasama? Iya, soalnya juga sekolah nomor 1. Sekolah itu nomor 1. Iya. Sekarang ini kamu sudah punya 2 usaha kegiatan seperti ini, terus punya bayangan lagi gak mengembangkan hal-hal yang sifatnya jual makanan ini untuk yang lainnya? Punya gambaran lagi gak? Ada. Apa? Kemungkinan dalam waktu bulan depan akan ada brand baru. Apa namanya? Masih rahasia sih. Lo masih rahasia. Nanti aja, tunggu aja di gitu Instagram. Ya? Biar, Instagram ya? biar sebagai kejutan aja. Instagramnya apa? Kan dulu nek arek iki. Instagramku @wilsontirta. Kalau Jason apa? @jasonsurya_. Nah, rungokno iku rek ya. Jadi terus untuk di YouTube-nya? YouTube Jason yang punya YouTube. YouTube apa Jason? Sampaikan. YouTube saya Jason Surya. Jason Surya, Jason gampang. Pasti Surya. Nah, gitu ya. Podo karo kantorku Taman Surya. Ya. Iya. Ini musim pandemi mereka justru mengembangkan, bukan mereka makin anjlok, tapi mereka makin tegak lurus berdiri untuk akan mengembangkan usaha-usaha yang lainnya. Ini luar biasa sekali. Dan mereka berdua ini anak-anak yang tidak mau kalah dan tidak pernah menyerah dengan kondisi pandemi. Banyak perusahaan-perusahaan besar ambruk kabeh. Lho iki lho mulai dari kecil, mulai hal yang sepele, mulai hal yang nyewakno pensil berwarna sampai di restoran, sampai engkau punya buka lagi. Dan aku krungu-krungu juga apa ya? Trading ya? Iya, trading. Ya apa? Jason juga trading juga. Awalnya iya, tapi sekarang lebih seneng ke Tangicen aja. Oh, Tangicen, wis. Aku tak ke Wilson, gitu. Jadi untuk trading ini kan memang terus ngikuti. Gimana ceritanya kok seneng trading? Ceritanya itu gini, dulu itu sudah mulai awalnya trading. Sejak kapan? Kenal itu 2018. 2018. Berarti sudah 4 tahun yang lalu. Udah 4 tahun yang lalu. Ya, terus? Jadi dulu itu naruh uang, cuman pengen tahu tuh, karena lihat komik kan, namanya Keluarga Super Irit gitu ceritanya. Keluarga Super Irit. Iya, itu komiknya. Terus? Penasaran apa sih saham itu? Nyemplung lah waktu itu 1 juta tahun itu. Terus? 1 juta berapa? 1 juta rupiah awalnya. Terus awalnya rugi, terus dari rugi itu kok lama-lama tambah rugi terus. Nggak tahu ruginya gimana? ilmunya. Habis. Uang yang ditaruh 1 juta itu habis? Enggak sampai habis. Oh, enggak sampai habis. Masih ada sisanya. Terus akhirnya dari situ mengenalnya ada istilah saham blue chip. Tuh. Saham blue chip. Blue chip. Jadi masuknya belinya dari tahun 2018 di saham blue chip akhirnya.
Bahasamu blue chip ya arek gak Blue kenal chip apa itu sih jadi apa sih. kayak Sing gampang udah jelasno ya. Saham sing bener-bener nilainya dan valuasinya bagus gitu. Oh gitu. Kayak Jadi tambang besar biasanya. prediksinya itu mereka itu nggak gampang naik turunnya, nggak gampang nggak jomplang. fluktuatif banget. Fluktuatif banget. Nah, awalnya beli itu, terus tak tutup tuh. Kira-kira baru buka lagi tuh, baru keinget punya akun itu. Waktu pandemi itu. Pada saat pandemi. Ya. Jadi buka HP, ingat loh punya akun. Yo, kok punya akun ini? Iki iso digawe bisnis iki. Kaget aja kan punya. Tak lihat, wah ternyata isinya. Waktu itu banyak masian. Waktu zamannya masih di sebelum pandemi itu kan belum jatuh banget. Belum jatuh banget. Ya udah tak ambilin tuh, ambil untungnya. Oh, sudah untung ya. Untung kan beli dari 2018 ditaruh dibiarin aja. Ya, Akhirnya naik. Kan valuasi terus naik. Masih belum tahu ilmunya. Oh, terus yang penting untung didelok lho kok naik. Untung awalnya buntung, terus sekarang akhirnya untung. Terus sekarang karena semenjak pandemi aku mendalami dan menekuni di bidang itu. Rumusnya wis wis ro. Kan kita kalau beli investasi di saham nggak bisa cuman asal-asal ikut-ikutan. Melo-meloan tok itu. Kalau orang istilah sekarang FOMO, fear of missing out. Oh iya. Wedi ketinggalan kereta nih. Oh, kita nggak boleh terpancing emosi seperti itu. Nggak boleh latah ini. Nggak boleh latah. Terus nggak boleh juga greedy juga, nggak boleh serakah. Oh, nggak boleh serakah. Jadi nggak boleh apa langgaran si kita ini nggak boleh terlalu ambisi. Nggak boleh terlalu ambisius. Nggak boleh terlalu ambisi ya. Intinya kalau bermain di pasar saham atau investasi dimanapun itu kita harus paling penting adalah risk management. Oh. Jadi kita harus menakar bahayanya itu bisa ditakar lah berapa kira-kiranya, bukan money management tapi risk management. Risk management, jadi bisa menganalisis nanti kalau kita terlalu ambisi, terlalu serakah, kalau tiba-tiba turun drastis, jebol. Makanya sebelum punya risk management kita juga harus punya trading plan. Jadi rencananya kita mau beli apa, hari ini mau beli saham apa nih, terus nilai mengambil untungnya, taking profitnya di berapa, terus kalau misalnya turun sampai berapa harus kita cut. Loh, jarene ngono iku ada yang menjalankan segala macam. Ada yang menjalankan, ada yang bisa dijalankan sama orang, sama manajer investasi istilahnya. Apa gak bahaya tuh? Kan harus lihat dulu, harus yang benar-benar punya izinnya wakil manajer investasi. Yang menjalankan itu. Iya. Gak khawatir dibujui? Ya memang awal-awal nih. Makanya kalau aku sekarang pegang sendiri. Pegang sendiri kan bisa menganalisis ya toh. Bisa kira-kira oh iki anu tadi. Bukan kira-kira, ono rumuse. Ono rumuse. Oh, duduk ilmu kira-kira kan. Iso, kalau kira-kira. Ono jelas. Hitungannya berapa kira-kira nih bisa naik, sampai berapa, targetnya berapa. Gitu. Itu yang bidang saham. Bidang saham. Terus dari saham akhirnya ada lagi sekarang. Saham sama tradingnya bedanya apa? Sama aja, kalau trading itu cara mainnya gimana? Kan ada lain ya, Pak? Aslinya gini, kita main instrumennya saham. Tapi cara bermainnya itu trading atau investing. Kalau investing main jangka panjang, kalau trading bisa jangka pendek. Dan trading sendiri masih dipecah lagi. Apa? Ada bermain namanya swing trading. Jadi sekali naik udah kita ambil, nggak ditahan, jadi langsung di take profit. Ada juga yang main scalping, istilahnya main copet. Jadi udah naik 1%, 2% kita ambil untung, 1%, 2% untung ambil. Itu 3 harian. Iso 3 harian. Bisa harian. Jadi jangka panjang iso 3 long termnya. Oh, ngono ya. Jadi punya main dua. Ya. Tergantung situasi market juga harus kita lihat. Kalau market lagi nggak mendukung bisa main scalping. Jadi langsung main copet aja. Oh, gitu ya. Aku gak ngerti ngono. Aku tau melok diajari arek-arek apa jenenge gawe opo sing wah iki pasang. Pertama ya menang. Wah ke. Lah iki mah bener. Lah kita terlalu ambisi dan emosi. Jadi serakah, langsung jebol. Waduh, wis buyar ta orang. Makanya harus soalnya kan instrumen kan banyak nih, ada saham, ada cryptocurrency. Kripto ya. Ada juga main forex, ada juga main binary trading, option trading, banyak. Arahnya nanti ya toh. Kalau kita melihat sekarang ini ada uang kripto ya. Kripto kan. Ada uang kripto kan uang apa itu? Uang digital. Digital ya toh. Arahnya nanti kalau pandemi ini terus seperti ini, orang kan mesti arahnya ke sana. Karena
kita mau nggak mau itu dipaksa untuk di rumah. Di rumah kalau nggak ada kegiatan, yuk sumpah pusing. Apalagi kalau tidak punya mata pencarian yang seperti itu. Tapi orang akan dipaksa untuk ke arah sana. Untuk belajar di situ. Untuk belajar di situ. Makanya harus adaptif sekarang. Harus adaptif. Nggak bisa di saham terus, tapi juga harus minimal tahu dan mengerti di cryptocurrency. Gitu. Lho nota. Lah awake dhewe iku wis lah generasi kolonial iku wis ketinggalan awake dhewe ngono iku. Tapi lah generasi zilenial seperti Jason, seperti Wilson, iki pengetahuannya cukup luar biasa dan digitalisasi mereka paham betul. Arek-arek enom saiki kudu ngono lah. Ayo ya tadi iki perubahan karakter, kultur, pola hidup, pola pikir, semuanya budaya juga akan dirubah semuanya. Kalau itu sudah dirubah, tentunya kita mau nggak mau ya ikut di sana. Seperti apa yang dilakukan oleh Wilson. Tentunya sekarang ini kamu sudah main seperti itu ya toh. Cita-citamu juga seperti itu, nyetir pesawat ya toh sudah tercapai dengan umur yang masih 19 tahun. Kira-kira kedepannya lagi dengan kondisi yang seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Pasti kita sebagai pengusaha kita harus selalu adaptif sama yang terjadi sekarang. Kayak contohnya tentang kitchen kita ini jualan nggak melalui satu channel aja, tapi omni channel, harus banyak ya. Kita manfaatin semua tuh, Instagram, TikTok, terus ojek online kita manfaatin, semua kita manfaatin. Promosinya sama kita juga gitu ya. Kapan hari kita juga sempat trial tuh ngirim makanan pakai drone. Iya, saya tahu. Itu masuk media itu, haram itu ya. Terus gimana lanjutannya tuh? Itu sementara ini kita stop dulu kan, kita sambil menimbang kebijakan dari Kementerian Perhubungan kan, kita harus juga melihat kan, nggak bisa kita terbangin drone itu asal-asalan, karena banyak kan peraturannya. Harus ada ketinggian maksimalnya berapa, nanti ada siapa yang lewat. Tapi sudah punya trial ya, sudah pernah trial. Dan itu pertama kali di Surabaya. Pertama kali di Surabaya mengantar makanan pakai drone pesawat tanpa awak. Nah, ya luar biasa kan? Kayaknya ada Surabaya itu. Nah, setelah itu sekarang ini kira-kira omset Tang Kitchen tadi yang disampaikan sekitar 6 juta ya Pak, berapa tadi? Omsetnya? Sekitar ya 10-an, 10 sampai sekarang 10-an ya? 10 sampai 12. Musim pandemi seperti ini ya? Iya. Luar biasa. Itu udah turun Pak. Itu udah turun di segitu. Dulunya berapa? Dulu ya bisa 20? Pokoknya turun pandemi itu sekitar ya 60%-an. Ya lumayan ya. Turunnya banyak deh ya. Turunnya wakeh. Karena PPKM. Karena kehilangan dine-in, tapi kan nggak apa-apa, kan kita kan dengan mengikuti aturan, kita juga membantu menurunkan COVID. Kan kita semua juga pingin kan COVID itu cepat selesai. Kalau COVID cepat selesai, tentunya kita bisa lebih enak lagi. Ekonomi akan bangkit. Ekonomi bangkit, bisa nanti selesai tambah rame lagi. Cepat dan marilah yang namanya COVID ini rek ya. PPKM sudah turun di level 3. Surabaya sudah kuning. Nah, Surabaya sudah kuning supaya terjun bebas lagi ke bawah, nanti hijau dan semua bisnis akan bisa terbuka kembali. Jelson, tentunya kamu anak-anak yang sukses dan tentunya apa sih sebenarnya untuk pesan-pesan kamu kepada anak-anak segenerasi kamu tentang bisnis ini? Bisnis semuanya apa Kak? Tentang bisnis ya. Pada intinya kita tuh harus berani untuk bermimpi dulu dan berani untuk memulainya. Karena kalau kita nggak berani untuk memulai, ya kapan kita memulainya lagi? Ojo wedi rugi. Meskipun nggak apa-apa. Itu prosesnya. Cilik-cilikan sih. Kayak pengalaman. Pengalaman memang sangat mahal. Kayak awakmu mau kan cerita. Bisnis ini mulai toko keluarga, adik, kakak, mama, papa, sudah 4 orang, meskipun omsetnya sih cilik, sih pirang atus rupiah, tapi suwe-suwe lah ditekuni, harus tekun kan seperti itu. Tekuni pasti berhasil. Yang terakhir untuk kamu, selain untuk bisnis di musim pandemi ini, tentunya kamu juga punya pesan-pesan terhadap anak-anak seusia kamu. Apa pesannya? Pesannya bahasa Jawa. Iya. Rukun agawe santoso. Cerah
agawe bubrah. Pada intinya kita itu semua harus rukun. Dan jangan gampang percaya sama hoax. Tepuk tangan. Rek yo, rungokno iku kabeh. Anak seusia Jason dan Wilson sudah sukses untuk mereka mempunyai suatu usaha, dan ini patut kita aspirasi. Ketemu lagi nanti yang lebih jos lagi, jagongan Surabaya, jagongan karo cacai arek Surabaya. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahaha oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan